Ya pemirsa, ini ada kasus yang menjadi perbincangan publik ketika diduga dipicu permasalahan sengketa lahan satu keluarga yang menetap di Jalan Akasia, wilayah Ciledug, Kota Tangerang, Banten ini harus bersusah payah melompati pagar beton untuk dapat masuk ke rumah mereka. Mereka berharap pemerintah Kota Tangerang ini dapat menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Inilah tembok yang Anda saksikan yang harus ia lewati untuk pulang ke rumah. Pagar beton ini setinggi 2 meter. Dibangun di sepanjang Jalan Akasia, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten. Sehingga mengisolir 2 bidang rumah dengan akses jalan setempat. Kondisi tersebut mengakibatkan keluarga Hadianti ini harus berjuang bersusah payah jikalau ingin keluar masuk rumah. Ya pemirsa, sementara itu memang kasus ini memang saat ini tengah dalam perhatian dari pihak kepolisian, tepatnya di wilayah Ciledug, Tangerang, Banten ini membuat mereka warga untuk pulang ke rumahnya ternyata harus memanjat pagar pemirsa. Ya, mau masuk ke rumah harus memanjat tembok setinggi 2 meter. Pastinya ada mediasi yang gagal di sini. Tapi untuk mengurai kasus ini, saya akan tanyakan langsung kepada Ibu Hadianti yang rumahnya ini yang ada tembok sehingga dia kalau pulang ke rumah harus panjat tembok setinggi 2 meter. Ibu Hadianti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga akan berbincang juga dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Pak Sofyan Djalil. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Menteri. Salam. Ya Pak, kita urai dulu kasusnya dengan Ibu Hadianti. Ibu, ini kan sudah viral ya, sampai Ibu dan keluarga mau pulang ke rumah harus manjat tembok, bikin bangku darurat atau tangga darurat. Apa sih yang terjadi Bu? Yang terjadi itu bikin tembok dimatiin tuh udah 2 tahun yang lalu, tapi masih bisa lewat motor. Kenapa ditembok? Siapa yang nembok Bu? Untuk apa gitu? Yang nembok yang dulu namanya Haji Ruri. Iya, kenapa ditembok? Saya juga kurang paham tuh kenapa ditembok ya. Oke, Bu, pernah warga yang merasa kesulitan lah karena ada tembok ini bertanya gitu, kenapa ditembok, kenapa kemudian jadi memutus akses, sampai Ibu kalau mau pulang aja harus manjat itu Bu? Sudah 2 tahun yang lalu sudah diusul tapi nggak berjalan. Okay. Yang tembok mati itu baru 2 minggu dalam 3 minggu ya. Yang banjir itu temboknya rubuh. Terus disalahkan di sini. Terus minggu sorenya dimatiin. Berarti sebelum ada tembok itu bisa berjalan, bisa masuk masuk aksesnya bebas begitu Bu? Bebas enggak, cuma motor. Cuma motor. Ya. Okay. Siapa yang punya Bu berarti lahan itu? Itu dulunya Pak Haji Anak Burhan. Ini sekarang yang ditanganin Haji Ruri, anaknya. Sudah pernah ada pertemuan tidak dengan pemilik lahan? Dia nggak mau temu. Tidak tahu alasannya kenapa? Nggak tahu. Oke, jadi itu satu-satunya akses Ibu ya menuju untuk keluar masuk memang hanya lewat jalur itu, tidak ada jalur lain? Iya Bu. Itu nggak bisa, sekarang udah nggak bisa aktivitas, nggak bisa keluar, bisa masuk. Itu udah dipasang besi kawat. Tidak ada pintu keluarnya juga? Enggak. Okay. Itu padahal kalau bisa manjat, kalau beli saya tuh nggak bisa manjat.
Sudah sempat melapor tidak Bu ke kepolisian, ke pihak RW setempat untuk memediasi? Sudah. Apa hasilnya? Ya belum ada hasilnya sampai sekarang. Oke, berarti dengan pemilik sebelumnya ini tidak terjadi, dengan pemilik baru ini kemudian terjadi, begitu? Pemilik lama gimana? Kalau dengan pemilik sebelumnya itu tidak Haji Burhan, tidak ada tembok ini ya? Nggak ada tembok, itu kita sudah punya 10 tahun yang lalu. Iya, rumah ini biasa aja. Ketika berganti pemilik, tiba-tiba dia yang punya katanya jalannya harus ditutup. Itu jalan punya dia katanya. dikabarkan Haji Burhan itu sudah menghibahkan secara lisan lahan itu atau bagaimana, Bu? Iya, katanya sudah dihibahkan. Tapi ternyata dijual ke pihak lain begitu? Enggak dijual. Oke. Itu sekarang malah dimatikan. Iya, iya. Baik, sekarang saya ke Pak Menteri dulu. Pak Menteri, ini memang tampaknya sepele ya, tapi mungkin sebagai pemerintah di sini, Pak Menteri harus menjelaskan. Bagaimana sih kita mendefinisikan hak kepemilikan atas lahan? Apakah dengan serta-merta juga bahwa kita bisa memutus akses keluar masuk untuk fasilitas umum atau bagaimana ini, Pak? Terima kasih. Yang pertama kita bicara normanya dulu, bahwa tanah harus berfungsi sosial. Bahkan di dalam peraturan pemerintah yang baru kita definisikan tanah itu punya 3 R ya, 3 R. R pertama adalah right, hak, ya. Kemudian R kedua restriction, ada yang tidak boleh dilakukan. R yang ketiga responsibility, tanggung jawab pemilik tanah terhadap beberapa hal. Dalam kasus ini, nah ini pernah terjadi di Bandung sekitar 3 tahun yang lalu. Orang ngeblok, menutup akses kepada orang yang tinggal di belakangnya, ya. Itu kita juga selesaikan. Ya, tapi saya tidak tahu ini dari ceritanya kalau lihat di foto atau di gambar yang ditampilkan oleh TV One kelihatan ada gang memanjang di situ. Apakah cuman itu satu-satunya akses ataukah ada akses yang lain? Kalau itu satu-satunya akses itu sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau ada akses yang lain kemudian ini kan ada gang kelihatannya ya memanjang begitu. Cuma karena nggak tahu ini tim saya BPN Tangerang pergi ke lapangan untuk menginvestigasi apa yang terjadi. Dari segi hukum tanah itu tidak boleh, itu penyalahgunaan terhadap hak, ya. Terus kemudian dari segi tata ruang juga bagaimana saya nggak tahu duduk perkaranya karena ini baru melihat gambar dari TV One, kemudian berita tadi di Detik, tapi tidak jelas secara lebih mendetail bagaimana duduk perkaranya. Di situ kelihatannya ada gang, ya kan? Apakah nggak bisa nggak ini ibu ini dari ujung gang masuk ke properti beliau, ya kan? Atau memang satu-satunya jalan itu, ya. Jadi oleh sebab itu secara prinsip itu tidak boleh, harus dicari jalan keluar. Oke, Bu Hadianti, itu pertanyaan dari Pak Menteri di sini. Apakah karena ingin cepat sampai paling dekat dengan membajak tembok ibu ke rumah ibu, atau memang hanya itu jalan satu-satunya? Itu jalan satu-satunya. Kalau jalan yang gang itu emang nggak kemana-mana, udah dimatiin dari depan, kunci. Oh, dari depan dikunci, dari samping sehingga harus manjat tembok, begitu? Iya. Oke, nah Pak Menteri itu bagaimana? Misalnya ada keberatan dari pemilik tanah sehingga dia melakukan hal tersebut, misalnya karena banjir atau pernah ada perselisihan, tapi boleh tidak sampai merugikan rumah yang ada di dekat dari lahan miliknya tersebut? Bagaimana Pak Menteri? Secara prinsip tidak boleh, itu penyalahgunaan hak namanya, ya. Tetapi ini saya tidak bisa memberikan pandangan yang lebih teknis karena belum mengetahui duduk perkaranya secara utuh.
Tapi kalau lihat misalnya bahwa ibu ini cuma satu-satunya jalan dan jalan itu ditutup, padahal ada gang, gangnya itu milik publik bukan. Kalau gang milik publik kemudian ditutup juga, ya kan? Ini. Jadi ada beberapa hal yang saya belum tahu, tapi tim kami akan lihat ke lapangan dan nanti kita akan bekerja dengan pemerintah daerah untuk mengambil tindakan yang cocok, yang tepat gitu loh. Ya, Bu Hadianti. Dalam kasus yang Ya, Bu Hadianti, sudah berapa lama sih Ibu mau pulang harus manjat tembok? Kalau saya itu nggak bisa keluar, Bu. Ya, sudah berapa lama Ibu nggak bisa keluar? Ini sudah 3 minggu. 3 minggu. Sebelumnya berarti Ya, bisa? tanggal 21. Sebelumnya bisa? Tetap manjat tembok, tapi nggak di tinggi segitu. Baik. Pernah ada cekcok tidak sama pemilik lahan? Nggak ada, kita nggak punya masalah. Oke. Ada permasalahan banjir? Itu masalah banjir. Banjir itu kan temboknya rubuh. Ya temboknya rubuh, disalahkan di sini. Iya. Jadi jalan yang kita di dalamnya juga dimatiin, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Iya, kalau ada gang saya lihat itu sebenarnya masih tanah milik Haji Luling itu atau punya siapa, Bu? Sepengetahuan Ibu. Itu sebenarnya di gang itu jalan. Oke, itu berarti bukan punya pemilik tanah. Bukan, itu jalan. Oke, tapi karena ada tembok jadi tidak bisa lewat jalan begitu ya? Iya. Oke, nah Pak Menteri, ini kalau misalnya kita mau mempermasalahkan ini, tapi secara legalitas pemilik tanah bebas juga melakukan sesuatu. Ini perdata sifatnya atau ini bagaimana Pak? Bisa titik temunya ini ke arah mana? Gini, tapi tadi saya kemukakan bahwa tanah harus berfungsi sosial, ya. Nah, oleh sebab itu praktek yang seperti ini tidak dibenarkan oleh dalam hukum tanah, terutama kalau ibu ini tidak punya akses sama sekali keluar. Tapi kalau ingin jalan pintas, padahal ada jalan lain, itu akan lain ceritanya. Tapi kalau kelihatannya ibu ini sudah terkurung, kemudian berapa orang, mungkin satu keluarga aja yang terkurung ini ya. Kemudian ada jalan di situ, jalan yang dikunci. Kalau jalan umum dikunci itu nggak boleh, ya. Jadi ada mungkin pelanggaran. Oleh sebab itu kami akan pergi dulu ke lapangan, melihat masalah, nanti akan bicara sama Bupati dan aparat penegak hukum untuk kita tegakkan. Kalau ada pelanggaran pidana atau pelanggaran akan diambil tindakan. Kalau itu pelanggaran masalah administrasi pertanahan, kita akan ambil tindakan. Termasuk misalnya apa yang dimungkinkan. Menurut ini kelihatan Pak Polisi juga ada dari foto itu. Ya, Pak Polisi juga sudah turun untuk mengatasi masalah ini. Iya. Nah, oleh sebab itu untuk hari ini saya mengatakan prinsipnya nggak boleh itu, ya kan? Tapi tentu perlu kita lihat detail dulu bagaimana. Oke, Bu Hadianti, berapa orang keluarga yang terdampak atau berapa orang yang nggak bisa keluar karena ada tembok ini, Bu? Berapa keluarga? Cucu saya 2, Oke. anak saya 1. Hanya satu rumah saja, Ibu saja? Atau ada tetangga yang lain juga nggak bisa keluar masuk karena tembok? Yang tetangga sebelah dikasih kunci. Oh, Ibu yang nggak dikasih kunci? Enggak. Oh, pernah ada permasalahan pribadi tidak? Tidak. Kalau sama kita tuh nggak ada masalah. Oke, nah Pak Menteri, sebenarnya dari segi tata ruang ya, bagaimana ya dalam kepemilikan lahan ketika memang harus bersisian, berdampingan dengan orang, ini kan pasti dilihat aspek tata ruang. Berdampingan dengan jalan umum, ada warga di sekitar, ini bagaimana? Iya, ya prinsip tadi kan kita harus bertetangga yang baik, ya kan? Dalam bidang tanah, misalnya bahwa kita memiliki tanah, kemudian harus diberikan akses, harus diberikan jalan air dan lain-lain. Yang itu banyak terjadi pelanggaran selama ini. Mungkin selama ini kita tidak mendapatkan kasus yang seperti ini. Tetapi pada umumnya kasus-kasus seperti ini pasti ada sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi kita akan coba mediasi dulu. Kelihatannya, apalagi cerita tadi ibu ini, bahwa tetangganya diberikan kunci. Kenapa ibu tidak diberikan kunci, gitu ya? Kita akan lihat bagaimana akses supaya
Jangan sampai ibu ini terkunci seperti ini, terkurung seperti ini. Itu persis seperti kejadian di Bandung pada waktu yang lalu, yang kita ikut mencari solusi bersama pemerintah daerah. Kalau ada pelanggaran dari hukum tata ruang, tentu yang menenforce itu ada pemerintah daerah. Oke, Bu Hadianti, sebenarnya harapan Ibu ini seperti apa, Bu? Saya harapannya satu-satunya tolong pemerintah perhatikan kita ini. Saya kasihan cucu saya mau sekolah, mau ngaji, nggak bisa sekali. Baik. Nggak bisa ke jalan, nggak bisa keluar. Saya Ya. mohon sama pemerintah tolong dibukakan jalan sesuai dengan yang semula. Baik. Nah, Pak Menteri, Bapak dan tim pasti akan mengecek ini langsung ke lapangan. Tapi himbauan untuk masyarakat yang kita tahu bahwa ini hanya satu kasus, banyak kasus-kasus lainnya. Bagi yang mereka kemudian punya hak atas tanah tapi ternyata merugikan orang lain, atau juga masyarakat yang terdampak juga, ini bagaimana? Ya, itu tadi dalam hukum tanah itu ada yang kita sebut dengan 3R yang saya sebut sebagai right, responsibility, dan restriction. Ini yang akan kita tegaskan. Ini sekarang adalah merupakan norma hukum. Selama ini prinsip tanah harus berfungsi sosial. Bahkan dalam tradisi jurisprudensi misalnya, kalau kita punya rumah di depan, orang rumah di belakang, itu nggak boleh ngeblok pandangan orang yang tinggal misalnya rumahnya dia lebih tinggi gitu loh. Nah, saya yakin persoalan ini barangkali kita selesaikan secara baik-baik dengan cara mediasi, sehingga tidak perlu kemudian persoalannya itu dibawa ke ranah hukum. Kemudian yang kedua, barangkali inilah fungsi daripada bertetangga yang baik. Masalah-masalah ini sebenarnya pada umumnya bisa diselesaikan pada tingkat RT, RW, ya itu biasanya bisa menyelesaikan. Ini ada masalah apa di balik ini yang belum jelas. Tapi kita akan upayakan dapat sesegera mungkin melakukan studi di lapangan, mencari solusi. Apabila dicapai amicable solution dengan cara mediasi, itu yang terbaik. Gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan kepada Ibu Hadianti dan juga Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN, Bapak Sofyan Djalil. Kita harapkan ini menjadi selesai ya permasalahan dan tidak ada lagi kasus-kasus baru yang terjadi.